Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan dan manajemen IGP Group, yang saya hormati dan saya cintai seluruh keluarga besar IGP Group. Saya hadir terlambat, mohon maaf. Yang mestinya tausiah sebelum maghrib, karena sampai pas benar maghrib macet di Jakarta luar biasa. Saya mohon waktu sambil makan dibagiin kotak nasi, silakan dimakan, dinikmati sambil mendengarkan tausiah singkat dari saya. Ibu bapak keluarga besar IGP yang saya cintai, Muslim sejati adalah mereka yang punya semangat kerja tinggi. Ia menghargai pekerjaan bukan cuma sebagai sebuah kewajiban, tapi ia mampu ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Umat Islam dalam bekerja bukan persoalan dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Tapi umat Islam dalam hal bekerja, apa yang bisa ia kontribusikan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Inilah orang Islam. Jadi urusan bekerja bukan cuma dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut, tapi bagaimana seseorang harus mampu bermanfaat buat orang lain. Nah, kita lihat, saudara, puasa ini melatih kita untuk jadi manusia yang jujur. Maka umat Islam dalam bekerja, disiplin dan kejujuran itu yang dipegang teguh oleh umat Islam. Kenapa? Tiap tahun lewat puasa dia dilatih dan dididik untuk punya sifat jujur. Kita lihat, kurang lebih kita berpuasa ini 12 jam, kurang lebih begitu. Dari terbitnya fajar sampai tadi terdengarnya azan maghrib, kurang lebih 12 jam. Dalam kurun waktu 12 jam kita menanamkan hal kepada diri kita untuk berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Saudara lihat, dari mulai imsak tadi pagi kita selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Betul atau tidak? Betul. Itu artinya kita mempelajari diri kita untuk bersikap jujur. Sedang melaksanakan berpuasa, jujur kepada Allah, jauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Contoh lain deh, tadi waktu sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, ketika saudara ngambil air wudhu, waktu berkumur saudara korupsi seteguk, saya tanya, pimpinan tahu apa enggak? Jangankan pimpinan, teman sebelah aja pasti nggak tahu kalau kita korupsi seteguk. Betul apa enggak? Betul. Rada jauhan dikit tuh. Jangankan pimpinan, jangankan satpam, teman sebelah kita berwudu nggak bakalan tahu kalau kita korupsi seteguk. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kita sedang melatih pola jujur dalam kehidupan diri kita. Inilah umat Islam. Seorang pekerja, seorang muslim bekerja, dia selalu membawa nilai-nilai kejujuran. Kenapa? Dilatih selama 1 bulan penuh lewat puasa Ramadan, dia berlaku bersifat
jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau kita takutnya cuma sama pimpinan, kalau kita takutnya cuma sama polisi, kalau kita takutnya cuma sama mertua, kalau kita takutnya cuma sama jaksa, banyak tempat buat kita ngumpet terhindar dari mereka semua. Saudara, takut sama mertua nggak enak gara-gara nggak kerja. Banyak nggak tempat ngumpet yang mertua kagak bakalan tahu? Banyak. Saudara nggak ikut acara buka bersama, takut sama pimpinan. Di ruangan lain banyak ruangan yang kira-kira pimpinan nggak bakalan lihat saudara. Tapi kalau kita dilatih oleh Ramadan 1 bulan ini untuk takut dan jujur kepada Allah, ini akan melekat, ini akan jati diri kita. Jadi jati diri kita pantas kalau kita keluar nanti dari bulan Ramadan, kita menjadi manusia-manusia yang berperilaku jujur, dibentuk oleh puasa Ramadan. Karena itu umat Islam yang dilatih dan dididik dari Ramadan, maka dia menghadapi 11 bulan ke depan, insya Allah di dalam hatinya tertanam perasaan jujur. Apa sebab? Nggak ada pengaruhnya ada pimpinan atau tidak, pokoknya saya akan berlaku jujur. Apa sebab? Dimanapun saya pergi, kemanapun saya berada, Allah selalu bersama saya. Ini dia nih, Muslim kalau dia berhasil dibentuk puasanya, maka nilai-nilai jujur tertanam di hatinya. Dia sudah tidak lagi berpengaruh kepada pimpinan. Ada pimpinan apa tidak, saya bekerja harus jujur. Ada pimpinan atau tidak, saya berbuat harus jujur. Ada pimpinan atau tidak, saya harus bermanfaat jujur buat orang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, dengan puasa kita melatih sifat jujur untuk muncul ke permukaan. Kalau sifat jujur ini terlatih, muncul ke permukaan, lalu menjadi kepribadian kita, insya Allah etos kita bekerja akan makin semangat. Apa sebab? Tadi saya katakan, urusan umat Islam dalam bekerja bukan hanya sekedar dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Tapi urusan kerja buat umat Islam adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Saya teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang ulama besar Indonesia. Selain ulama, beliau adalah seorang penyair yang masyhur, Buya Hamka, Allah yarham. Buya Hamka pernah mengatakan begini, kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja cuma sekedar kerja, monyet di hutan juga kerja. Maaf deh, ini yang ngomong Buya Hamka. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja cuma sekedar kerja, monyet di hutan juga kerja. Nah, kita lihat, saudara, kalau urusan kerja dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut, sama juga, nggak ada bedanya dengan monyet. Coba lihat, monyet kerjaannya itu cuma dua, dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Kita umat Islam nggak begitu. Dalam bekerja urusannya bukan cuma sekedar tangan, mulut, perut, tapi bagaimana karya kita, hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Begitu kita menghasilkan uang dari kerja yang halal, maka ada zakat. Betul apa tidak?
ada infak, ada sedekah, dan kita ingin berkontribusi buat orang lain biar jadi hidup yang bermanfaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar IGP yang saya cintai. Karena itu sekali lagi saya katakan, kalau Ramadan ini berhasil kita jalankan, maka terpatri dalam hidup kita, terpatri dalam diri kita jiwa sifat yang jujur. Kenapa? Puasa melatih kita untuk jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan satu kisah. Mudah-mudahan ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dahulu ada seorang santri mondok di salah satu pesantren. Saudara silakan saja sambil menikmati nasi kotak yang diberikan oleh panitia. Dahulu ada santri mondok di salah satu pondok pesantren. Santri ini jago menguasai ilmu faraid. Ketika mondoknya dianggap sudah cukup, oleh kiainya disuruh pulang. Kata kiai, "Nah, kamu pulang sudah, berkhidmatlah kamu di tengah masyarakat," kata kiainya nih. "Dan sebagai seorang muslim hendaknya kamu bekerja. Jangan menengadahkan tangan kepada orang lain, jangan jadikan hidup beban buat orang lain. Kamu harus bekerja, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ingat, dalam bekerja bawalah sifat jujur kemanapun kamu pergi. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja sebaik-baik pekerjaan adalah mengikuti pekerjaan orang tua. Sebaik-baik pekerjaan adalah menerusi pekerjaan orang tua." Pulang di santri ke rumah. Begitu sampai rumah, ketemu sama ibunya, cium tangan, pelukan. Di santri nanya sama ibunya, "Bu, saya pengen tahu sebenarnya dulu itu kerjaan bapak saya apa?" Kata ibunya, "Kamu masih capek, baru pulang dari pesantren, sebaiknya kamu istirahat. Besok saja kita ngobrol lagi." Besok nih anak nanya lagi sama ibunya, "Bu, sebenarnya kerjaan bapak saya apaan?" Ini ibu bilang, "Nantilah kita ngobrolnya soal kerjaan bapakku." Satu saat anak ini nanya lagi sama ibunya, "Bu, kerjaan bapak saya dulu apa?" Ibunya jengkel ditanyain melulu, akhirnya jawab, "Emang kenapa kamu nanyain kerjaan bapakku? Kiai saya di pondok pesen, sebaik-baik kerjaan nerusin kerjaan orang tuanya, dan selama bekerja bawalah sifat jujur dan selalu bertakwa kepada Allah." Kata ibunya, "Kamu mau tahu kerjaan bapak kamu dulu nyolong." Ini anak tahu kerjaan bapaknya nyolong, bukannya kesel, wajahnya ceria, seneng bukan main setelah tahu kerjaan bapaknya nyolong. Nih ibu tambah bingung. Kata ibu dalam hati, "Anak gua salah mondok ini." Dikasih tahu kerjaan bapaknya dulu nyolong, bukannya sedih malah seneng. Kata ibunya, "Nak, emang kenapa kamu nanyain kerjaan bapakmu?" "Bu, sekarang saya sudah tahu kerjaan bapak saya mau nerusin pekerjaan bapak saya." Ini ibu makin kelabakan. Kata tuh ibu, "Aduh, salah mondokin anak gua nih." Nah,
bapakmu dulu kerjaannya nyolong, kenapa kamu terusin? Saya memegang teguh omongan kiai saya, Bu. Di balik nerusin pekerjaan bapak itu banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Pokoknya saya mau nerusin pekerjaan bapak saya. Sebagai seorang ibu tentu nggak bisa berbuat banyak, didiemin aja anaknya. Selama 1 minggu ini anak memperdalam ilmu nyolong. Mulailah dia bergerilya dari satu terminal ke terminal lainnya, dari terminal Blok M pindah ke terminal Pulau Gadung. Belajar memperdalam ilmu nyopet, ilmu nyolong. Satu malam setelah ilmu nyolongnya dianggap layak, mumpuni, satu malam dia persiapkan alat-alat buat nyolong. Linggis, obeng, kunci T dipersiapkan, ditaruh di dalam tas. Hampir tengah malam, waktunya beraksi. Ini santri sholat tahajud dulu. Ya maklum, namanya santri, mau beraksi sholat tahajud dulu dia. Sholat tahajud 2 rakaat, selesai sholat tahajud, barulah santri ini keluar rumah cari mangsa. Satu ketika dia lihat ada rumah, pintunya terbuka. Terlintas di benaknya, inilah rumah yang gak diawasi oleh orang lain. Maka rumah ini jadi target untuk aksi nyolongnya. Seketika dia ingat bahwa rumah yang sedang dia incar adalah rumah janda tua. Merampok, nyolong di rumah janda tua bukan pekerjaan yang jujur dan bukan pekerjaan yang membawa nilai-nilai takwa. Kata santri ini, nyolong di rumah janda tua bukan kerjaan orang bertakwa. Saya nggak boleh nyolong di rumah janda tua. Cari target lain. Nyari target lain lagi. Ketemu, dia lihat rumah nggak ada orang di sekitarnya. Begitu dia keluarkan alat-alat untuk mencongkel pintu rumahnya, dia baru ingat juga bahwa rumah itu adalah rumah anak-anak yatim piatu. Merampok rumah yatim piatu bukan bagian dari pekerjaan takwa. Cari target lagi. Saudara, ini santri ngelihat ada rumah megah. Di benaknya terfikir, nih rumah orang kaya, baru target untuk dirampok nih. Begitu dibuka pintunya, kebetulan nggak dikunci, masuklah santri ini ke dalamnya. Begitu sampai dalam, ini santri takjub luar biasa. Apa sebab? Ngeliat barang-barang yang ada di dalamnya, barang-barang yang sangat mewah. Santri ini ngomong, nih pasti yang punya rumah kalangan sultan. Perabotan rumahnya luar biasa. Saya yakin yang punya rumah ini belum bayar zakat mal. Apa yang terjadi? Seluruh isi rumah itu dihitung nisabnya oleh santri tersebut, dianggap belum zakat mal. Ya namanya santri menguasai ilmu faraid, dihitung nisabnya tuh. Seluruh perabotannya dihitung, maka zakat malnya tertera ditulis oleh santri tersebut. Lagi enak-enaknya nulis, datang kumandang azan subuh, terdengar azan subuh dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya rumah turun. Begitu tahu di bawahnya ada orang lain yang punya rumah, tentu marah. Siapa kamu? Kamu pasti perampok kamu ya. Kata santri, Pak sabar dulu, nanti saya jelaskan. Sekarang udah datang waktu masuk sholat subuh.
ayo kita sholat subuh berjamaah dulu. Bapak jadi imam, saya jadi makmum. Baru tumben ada rampok sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, yang punya rumah nanya lagi, kamu siapa? Kamu pasti mau merampok rumah saya. Pak, kata si santri ini, saya masuk ke rumah bapak karena pintu bapak nggak dikunci, makanya saya masuk. Awalnya iya saya mau mencuri, tapi saya lihat rumah bapak ini perabotannya lek semua. Ini sudah masuk waktunya nisab haul 1 tahun. Saya khawatir kalau bapak belum bayar zakat malnya, makanya saya hitungin semua harta bapak. Kata yang punya rumah, kamu benar. Emang setahun ini saya belum bayar zakat malnya. Kamu udah hitungin harta saya? Sudah. Harta bapak udah waktu nisabnya sekian yang harus bapak bayarkan zakat malnya. Tertariklah yang punya rumah ini. Kata yang punya rumah, Mas, kamu sudah masuk ke rumah saya tanpa izin, maka ada hukumannya. Apa hukumannya, Pak? Kamu saya nikahkan sama anak perempuan saya. Kata si santri ini, Pak, soal nikah sih ntar dulu dah, lihat-lihat juga. Kalau emang cakep ayo. Kata yang punya rumah, kamu nggak usah khawatir, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya itu luar biasa. Luar biasa bagaimana, Pak? Anak gadis saya itu telinganya tuli, pandangannya buta, kakinya pincang. Ini santri jimprat. Jimprat ngerti jimprat? Kaget sekaget-kagetnya. Enggak kebayangin punya istri kupingnya budek, mata buta, kaki pincang. Pak, nggak mungkin lah masa saya punya istri sedemikian parah. Calon mertuanya ngasih tahu, yang saya maksud deh, anak gadis saya itu tuli telinganya, dia nggak pernah dengar omongan ghibah, omongan maksiat dari orang lain. Yang saya maksud anak saya itu buta matanya, dia tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Yang saya maksud dia pincang kakinya, dia nggak pernah jalan ke tempat-tempat maksiat. Saya yakin anak gadis saya cocok dengan kamu, maka pinanglah anak gadis saya. Saudara, saya kembali, saya tutup dengan tidak akan pernah ada sia-sia ketika kita hidup memegang nilai-nilai kejujuran. Banyak manfaatnya dan pasti akan ada hasilnya ketika kita mengarungi kehidupan alam dunia ini dengan terus memegang nilai kejujuran, etos kerja yang tinggi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu paket. Jujur, etos kerja yang tinggi. Saudara, orang yang bekerja, dia akan mendapat ganjaran berupa 2 kebahagiaan. Pertama, dia akan mendapat upah di dunia. Yang kedua, dia akan mendapat pahala di akhirat nanti. Begitu istimewanya orang yang bekerja mencari nafkah untuk kemudian membawa manfaat bagi kehidupan sesama umat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada